Mereka tidak bisa. Maksudku orang tuaku sedang di luar negeri. Aku sudah bicara di telepon dan mereka sudah mendoakanku lewat telepon. Oh. Ada apa ini, Nak? Kau terlihat gelisah. Hah? Kau mau cerita apa? Ada masalah apa? Sebelum menikah, setiap gadis pasti gelisah. Tapi kau tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Sebagai keluargamu, kami selalu bersamamu. Kami adalah keluargamu. Jangan khawatir. Istirahatlah sebanyak yang kau bisa. Lagi pula hari ini, hari yang berat. Karena kau memikirkan hari pernikahan. Nanti akan lebih berat lagi. Monisha, maksudnya Kak Karina adalah bahwa pertunanganmu kan sudah dekat. Jadi kita harus belanja barang yang banyak. Kita akan belanja besok. Karena itu, Kak Karina memintamu istirahat supaya kau tenang, iya kan? Bukan sudah kubilang kau akan bertunangan dan menikah? Benar, ayo. Kami permisi dulu, Nak. Banyak yang harus kita kerjakan. Lagi pula semua sudah menunggumu. Maksud ibu adalah pesta ulang tahun malam ini, Nak. Semua pasti menunggumu. Iya. Sekarang terimalah undangan pertunanganmu ini. Anakku, datanglah tepat waktu ya. Pukul 7 malam. Aku akan menunggumu, Nak. Jangan lupa datang Jaga ya. dirimu. Tentu. Baiklah. Undangan pertunangan. Apa-apaan ini? Kak Karina, apa kau punya mantra untuk Monisha? Karena dia sudah mulai percaya padamu. Raki, aku tidak melakukan apapun. Ini semua hasil kerja kerasmu. Begitu aku selesai dengannya, Monisha akan lari ketakutan. Dia sebenarnya tahu apa yang kau lakukan. Tapi aku tidak tahu apa rencanaku selanjutnya. Malangnya dia. Apa sebenarnya kau punya rencana tersembunyi? Ibu, kita sudah memasang perangkap untuk Monisha. Sekarang hanya tinggal mengeksekusinya. Ada apa? Akan aku periksa dulu, Bu. Tanya dia apa yang terjadi. Iya, Bu. Pak sopir, ada masalah apa dengan mobilnya? Aku masih memeriksanya, Bu. Biar aku lihat ada apa. Raki, kau mengerti cara memperbaiki mobil? Tidak, aku hanya ingin melihat apa yang dicari sopir itu. Maksudku aku akan memeriksanya. Pak sopir, ada apa? Aku sedang memeriksanya, Bu. Salam Bu Lutra. Halo Prithvi. Apa ada masalah? Iya, mobilnya mogok. Oh. Tidak masalah. Kau bisa ikut denganku. Akan kuantar ke rumahmu dengan mobilku. Sebenarnya kami mau belanja. Tidak apa-apa Bu Lutra. Akan kuantar kemanapun tujuanmu. Ayolah. Silakan. Kau baik sekali. Ayo cepat, banyak sekali yang harus kita beli. Kenapa kita membuang waktu seperti ini? Ayo ikut aku. Prithvi, antarkan kami ke toko roti. Setelah itu antar kami ke mall untuk belanja. Tentu. Banyak sekali tempat tujuan mereka. Serius. Aku ini memang bodoh. Aku tidak berpikir. Kenapa aku tawarkan mengantar mereka? Mereka memperlakukanku seperti supir. Prithvi, jangan menganggap kami memperlakukanmu seperti supir. Kami sedang buru-buru. Memanggil taksi pasti memerlukan waktu lama. Hari ini ulang tahun Raki.
Kita harus memesan kue. Kita harus buat pesanan sekarang agar bisa diambil nanti malam. Ini hari ulang tahun Bu Lutra. Ya. Selamat ulang tahun Bu Lutra. Semoga kehidupan Anda semakin menyenangkan ke depannya. Terima kasih. Ini Monisa. Ya ampun. Prithvi, Ya? malam ini di rumah kami ada pesta. Kami akan senang kalau kau bisa datang. Tentu. Maaf. Kenapa Monisa terus saja menelponku? Kami mengundang banyak orang. Tapi entah kenapa kami lupa mengundangmu. Maafkan kami ya, tapi tolong datanglah. Tentu Bu Lutra. Itu bukan karena lupa, Raki. Bukankah kau baru saja mengundangnya? Monisa adalah tamu utama pesta malam ini. Kami mengundangnya pertama. Setelah itu kami mengundang beberapa orang. Kelihatannya kau tidak mau datang. Bukan. Kau salah mengertiku, Bibi. Ini ulang tahun Ibu Lutra. Mana mungkin aku melewatkannya? Itu tidak mungkin. Aku pasti datang ke pesta itu. Kalau Monisa datang ke pesta sendirian, dia akan dapat masalah besar. Sebaiknya aku datang ke pesta bersamanya. Sarla, hari ini tidak ada kabar yang buruk di koran. Kenapa kau resah begitu? Apa ada hal yang membuatmu resah? Ibu, aku bukannya resah. Aku bisa melihatnya di wajahmu. Saat ini, Bu, aku sedang memikirkan Risab dan Karan. Mereka dalam masalah. Maksudku, Prita berusaha sebisanya untuk menolong mereka. Apa rencananya akan berhasil? Kau tidak percaya padanya. Ibu, bukannya aku tidak mempercayainya. Tapi aku percaya putri-putriku. Aku tahu, ketika satu rencana gagal, Sristi dan Prita akan memikirkan sesuatu yang lain. Bahkan jika itu gagal juga, mereka pikirkan rencana ketiga. Sampai itu berhasil. Tapi Bu, berapa lama mereka akan terus begini? Gadis itu, Monisa, dia benar-benar licik. Sarla, kau tidak percaya pada putri-putrimu ya? Lagi pula mereka tidak sendiri. Ada Rishab dan Samir yang membantu mereka. Mereka bisa mempertaruhkan hidup mereka. Mereka akan berjuang untuk Karan. Baik Bu, Ibu sudah membuatku yakin. Mereka sudah pergi ke rumah keluarga Lutra. Aku harus menemui Kabir. Dia sudah buat janji bertemu spesialis untuk Janki. Jadi bersiaplah, Ibu bisa ikut denganku. Aku tidak bisa mengurus Janki sendirian. Ya sudah, aku akan ikut. Sarla, katakan padaku. Iya Bu, apa? Apa kau menyukai Rishab? Risab? Dia orang yang baik sekali. Benarkah? Tapi kenapa Ibu tanya itu? Tidak apa-apa. Apa? Nanti ku beritahu. Tidak, tunggu. Kenapa Ibu tanya begitu? Katakan, ada apa? Nanti akan ku beritahu. Jangan memaksaku Apa ya. maksud Ibu memaksa? Katakan, kenapa Ibu menanyakan itu padaku? Kenapa Ibu tanya, tapi Ibu tidak mau membicarakannya? Aku akan memberitahumu kalau aku sudah yakin. Kau ini tidak sabaran sekali. Ibu, kenapa harus tanya ini di awal? Kalau Ibu tidak mau memberitahuku, kenapa Ibu tanya padaku? Astaga, lupakan saja kalau aku tadi bertanya. Ibu, kenapa Ibu tanya padaku? Iya, tapi akan kukatakan nanti. Lupakan saja, lakukan saja urusanmu. Ibu katakan kenapa Aduh, bertanya maksa begitu? sekali. Ibu bersikap aneh sekali. Apa yang dia pikirkan? Dia bertanya tapi tidak mau menjelaskannya padaku. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa memikirkan hal lain selain Monisa. Kenapa dia melakukan ini? Untuk siapa dia bekerja? Kali ini aku harus ke rumah keluarga Lutra. Kenapa Prithvi tidak mengangkat teleponku? Dari mana saja kau? Kau terus memutus teleponku. Kau sadar apa yang terjadi, ha? Monisa, aku Prithvi Malhotra, tahu semuanya. Aku harus memberimu kabar penting. Ayo bicarakan ini. Prithvi, dengar Boleh ya. dengarkan aku, Monisa. Aku mempunyai 2 kabar untukmu. Pertama, kau harus datang ke pesta di rumah keluarga Lutra hari ini. Tenang saja. Aku akan ikut bersamamu. Akan kujaga kau di sana. Dan yang kedua adalah sebuah kabar baik. Aku dapat email dari kekasihmu. Dia menulis, dia akan kembali ke India besok. Prithvi kembali ke sini? Iya.
Jadi datanglah ke pesta kali ini. Besok kita akan duduk bersama dan bicarakan rencana kita selanjutnya. Kalau kau mau, kau bisa bicara padanya. Bicara padanya? Dia tidak menjawab teleponku, bagaimana aku bisa Dia bicara? juga tidak menjawab teleponku. Tapi jangan salahkan aku kali ini. Aku tidak melakukan apapun. Kau tidak mau melakukan Roka. Jadi aku berpura-pura mengancammu, Monisa. Itu saja. Kau memang jahat. Kau sadar betapa kau sudah menyiksaku? Tidak bisa kukatakan betapa senangnya aku dengan sari ini. Kain sariku juga bagus. Dari mana saja kalian? Kami sudah menunggu kalian sejak tadi. Asal kau tahu, perempuan perlu waktu lama untuk belanja. Aku sangat tahu itu, Nek. Ibu sudah lantik kan? Bagaimana saat di rumah Monisa? Astaga, kau tidak sabar ingin tahu kejadian di rumah Monisa ya? Ibu, jangan bercanda, apa yang terjadi di sana? Semuanya berjalan lancar. Bibi Karina, katakanlah apa yang terjadi di sana. Jangan tanya, Risap. Monisa memang gadis keras kepala. Sulit sekali membujuknya. Tapi akhirnya dia mau juga dan dia akan menyukai Karina. Bagaimana bisa begitu? Mereka itu saling berpelukan karena Kak Karina berhasil membujuk Monisa datang ke rumah kita malam ini. Wah, Bibi luar biasa. Aku suka Bibi. Sristi, mulailah dekorasinya ya. Tapi kita harus kerjasama karena pestanya malam ini. Benar. Dan malam ini akan luar biasa. Malam ini pasti akan seru. Ya. Orang yang sudah membohongi kita akan dibalas malam ini. Tapi saat malam ini berakhir, kebenaran pasti akan menang. Ayo, waktu kita tidak banyak. Sristi, ayo mulai dekorasinya. Iya. Oh ya Samir, kau mau membantuku mendekorasinya? Tentu. Tolong bawakan semuanya ke ruang tengah ya. Ayo, Aku juga akan Iya. bantu. Ada yang bisa aku bantu? Akan kubantu kalian. Tidak, sebenarnya waktu kita tidak banyak. Kita tidak boleh membuang waktu. Tapi maksudku, sebenarnya aku... Ibu Iya, Bu. juga mengundang Prithvi. Tolong kau urus Karan. Aku... Prita Aurora. Karan, Prita, ada kabar buruk. apa? Priti akan datang ke pesta. Apa? Siapa yang mengundang? Ibu yang sudah mengundang. Ada yang bisa kubantu? Tidak, terima kasih. Kau lebih baik berdiri saja di sini dengan membawa bunga ini ya. Baik. Tapi jangan jatuh ya. Apa? Kau jangan jatuh. Aku tahu yang kulakukan. Aku tidak akan jatuh. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak akan biarkan kau jatuh. Maksudku karena kau begitu yakin, teruskan saja. Tidak apa-apa. Teruskan. Sebenarnya aku tahu apa yang mengganggumu. Memegangi buket bunga seperti ini, pasti kau menganggap rendah. Hanya ini tugas yang kupunya untukmu. Kalau kau tidak mau ya tinggalkan saja. Itu saja sudah cukup membantuku. Jangan pikirkan aku. Sudah kau tenang saja. Karena tidak akan terjadi apapun padaku. Kau tidak apa-apa? Apa ada yang sakit? Katakan, kau terluka? Jangan tanya apakah aku baik-baik saja. Kenapa? Ini semua salahmu. Kenapa jadi salahku? Iya, kau mengganggu fokusku dan kakiku terpleset. Dan itu semua karena salahmu. Kenapa ini salahku? Aku mencegahmu dari jatuh. Aku menangkapmu dengan tanganku. Kau bilang tidak akan jatuh, tapi kau jatuh. Dan aku segera menolongmu. Wah, Karan. Kaprita itu memang benar. Dia tidak pernah jatuh seperti itu. Dia sengaja jatuh. Apa? Sudahlah Kaprita, tenang saja. Itu biasa terjadi. Mungkin dia benar terpeleset. Tapi Karan di sini, dia pasti akan menolongmu. Dia tidak akan membiarkanmu jatuh. Dia akan selalu menangkapmu. Apalagi Karan adalah pemain kriket yang hebat. Karan, tangkapan yang hebat. Ngomong-ngomong, katakan, apa Kaprita berat? Sama sekali tidak. Maksudku sangat berat. Oh, astaga, maafkan aku. Aku takut sekali. Apa Prita Aurora bisa semarah ini? Diam.
Diam kataku. Atau terutama kau, akan kulakukan sesuatu yang tidak mungkin kau bayangkan. Ya ampun, Seristi. Aku takut sekali. Dia pintar sekali mengancam. Kau mau apa? Katakan. Hah? Akan kujambak rambutmu yang sudah kau tata itu. Rambut? Iya. Baiklah. Ayo. Ayo lakukan. Jambak. Kita lihat bagaimana kau melakukan semua itu. Ayo. Aku tidak bercanda. Aku juga tidak. Benar? Ya. Benar begitu? Ya. Baik ini. Kau tidak bisa menangkapku. Tangkap aku kalau kau bisa. Awas kau jangan lari. Di mana aku harus sembunyi? Karang Lutra! Di mana kau? Kau tidak bisa bersembunyi. Tunjukkan kau di mana. Ayo, di mana kau? Wah! Aku minta maaf. Apa aku membuatmu terkejut? Prita, maafkan aku. Lepaskan aku. Tapi aku sudah minta maaf. Lalu? Apa gunanya itu? Mana ada cara menakuti sampai seperti itu? Jangan tersenyum. Ini tidak normal. Pertama, kau membuatku sangat kesal. Lalu kau tersenyum. Kau kira aku bisa tersenyum manis? Lalu aku lupa kalau aku lagi marah. Kau kira aku jadi normal lagi dan semua akan seperti semula? Begitu maksudmu? Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk apa kau bilang terima kasih? Kau bilang senyumku itu manis. Terima kasih. Kenapa kau selalu berterima kasih? Itu yang kuinginkan. Kau selalu membuatku kesal. Kau merusak dekorasiku. Sekarang aku akan Jangan rusak rusak gaya rambutku. Jangan rusak sebelum pesta. Prita, hentikan. Hentikan. Oh. Kau membuatku jatuh lagi. Tapi kau selalu jatuh ke arahku. Kau tidak pernah terluka. Aku selalu menolongmu. Aku selalu menangkapmu. Aku pernah janji. Aku akan selalu menjagamu. Bagaimana bisa aku biarkan kau jatuh? Kau memang payah. Kau berbahaya bagi setiap gadis di dekatmu. Bukankah aku ini berat sekali? Kau kan sering mengatakan aku gendut, tapi kenapa kau selalu menatapku? Sudah, ayo. Kau gendut? Kau anggap aku gendut? Iya. Memang benar. Kau ini? Tapi kalau kau kurus ataupun gendut, memakai warna biru atau warna apapun, apapun yang kau pakai, kau istimewa. Ada sesuatu tentang dirimu, sesuatu yang unik, yang membuatmu berbeda. Tidak ada wanita sepertimu. Kau satu-satunya. Baik. Tapi tetap saja, maksudku, kenapa kau bilang aku ini gendut? Pendapatku tidak penting. Itu penting. Aku mau tahu, kenapa penting bagimu? Kenapa penting bagiku? Tanyakan dirimu sendiri. Karan! Karan! Hei, kau dipanggil Risap. Duluan saja. Kalau begitu, aku yang akan ke sana. Kalau begitu aku duluan. Kau sudah tanya dirimu? Apa? Aku sibuk. Aku harus periksa dekorasinya. Para tamu bisa datang sewaktu-waktu. Aku harus pergi sekarang. Ada apa, Karan? Tidak ada apa-apa. Kenapa Risap mencariku? Dia mau tunjukkan padamu hadiah ulang tahun yang dia beli untuk Bibi Raki. Oh, begitu. Kita lihat nanti. Apa? Prita tidak bisa menangkapku. Sekarang giliranmu. Ayo tangkap aku. Serius? Karan, tunggu. Tangkap aku, Sebi. Hei, Karan, Ayo. Karan. Berhenti, Ayo, berhenti. cepat. Tangkap, Aku Karan, berikan tangkap. kau 1.000 rupiah. Tangkap. Sudah. Tertangkap kau, Karan. Aku menangkapmu. Hei,
Kau menang karena kau curang. Aku kau tetap tahu? menangkapmu. Aku menang. Ya, baiklah, kau menang. Dan sudah kau tertangkap. lepaskan. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ayo Karan, kita pergi. Sudah kau tanyakan? Bagaimana penampilanku? Sayangku, istriku tercinta, kau selalu terlihat cantik. Apalagi kau wanita kesukaanku. Ah, begitu. Apa sekarang warna kesukaanmu hitam? Kenapa? Kau tidak tahu itu? Berarti kau mungkin juga lupa saat bagaimana kita pertama kali bertemu. Aku masih ingat dengan jelas. Coba katakan, kapan kita pertama kali bertemu dan bagaimana? Jangan malu, ayo katakan saja. Saat itu ulang tahun temanku kan? Aku mau ke mall untuk menghadiri pesta itu dan aku terlambat. Tolong berhenti! Tolong berhenti! Kau perlu tumpangan? Iya, Ayo silakan. terima kasih. Sama-sama. Begini, aku punya kekasih dan aku mau menemuinya. Baik. Halo? Hai, ini aku. Iya, aku hampir sampai. Apa? Apa kau bilang? Kau mengajar 2 orang habis-habisan? Ya ampun. Astaga, kau ini selalu begitu. Kau tidak boleh begitu ya. Kau selalu berkelahi setiap hari. Begini saja, tetaplah di situ karena aku sudah hampir sampai. Taksiku mogok di tengah jalan, jadi aku harus mencari tumpangan. Nama? Tunggu sebentar, dengar. Siapa namamu? Mahes Lutra. Namanya Mahes Lutra dan dia seperti seorang bandit. Berikan teleponnya. Dengar Tuan, kau tidak boleh melecehkanku. Aku tidak melecehkanmu. Dan aku mau kau putus dengan pacarmu. Kenapa? Karena aku ingin menikahimu. Kenapa kau kaget? Akan kuminta izin keluargamu untuk menikahimu. Aku dari keluarga kaya. Aku pengusaha yang sukses dan aku orang baik. Dan aku belum pernah punya kekasih. Jadi tidak ada gunanya selingkuh. Jadi akan kucintai hati dan jiwamu. Aku jamin itu. Silakan, kau mengujiku dulu kalau mau. Untuk itu kau harus berkencan dulu denganku. Kalau kau merasa tidak puas, akan kukembalikan uang. Uang? Aku hanya spontan mengatakannya. Maksudku tidak ada yang bisa mencintaimu melebihiku. Kau mengerti? Kenapa kau berteriak padaku, Tuan? Itu semua karena kau suka bandit. Kekasihmu sekarang sepertinya seorang bandit. Aku tidak punya kekasih, Tuan. Sebenarnya aku berbohong. Kalau begitu carilah. Siapa? Aku. Saat itu kau langsung merayuku di pertemuan pertama kita. Kau asal saja menuduhku ya. Sejujurnya, aku tidak merayumu. Itu malah merendahkan rasa cintaku. Kau bilang ke semuanya, kalau kita dijodohkan, kau juga bohong pada anak-anak kita. Kau bilang pada Rizaf, kau tidak mencintaiku sebelum menikah dulu. Shh, diam, bicara pelan-pelan. Bagaimana anggapan orang kalau mereka mendengar kita? Apa ini yang ingin kau ajarkan pada anak-anak? Pikirkan itu. Bagaimana mereka tahu kalau kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Bagaimana kalau mereka tahu aku memutuskan menikahimu langsung di pertemuan pertama? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kisah orang tua harus ideal, tapi kisah kita... Aku sungguh tidak percaya semua ini, Ibu. Kami tidak tahu Ibu membohongi kami. Maksudku, Ibu bilang kalau pernikahannya dijodohkan dengan ayah. Dan apa ayah ingat yang ayah katakan? Hah? Ayah menyuruhku jangan menawari tumpangan ke gadis manapun. Ayah bilang begitu. Dan apa yang kalian bilang padaku? Diamlah. Iya. Kami tidak bilang apapun padamu. Oh begitu, baiklah. Mungkin aku lupa. Kenapa Ibu bohong padaku? Rishab,
Ibu tidak mau kau tahu kalau ibu dan ayah sebenarnya menikah berdasarkan cinta. Dan Karan, ada alasan kenapa ayah melarangmu menawari tumpangan pada seorang gadis. Ayah tidak mau kau menikah terlalu cepat. Begini, kakakmu Risab tidak mau menikah. Jadi ayah pikir begitu Risab menikah, baru ayah akan menyuruhmu menawari tumpangan kepada gadis-gadis dan hidup sesuai dengan keinginanmu. Apalagi kau mau menikah. Itu pasti akan lebih baik untuk kehidupanmu di masa depan. Luar biasa. Luar biasa. Kalau begitu akan kuberitahu nenek. Karan, jangan lakukan itu. Tolong jangan beritahu nenek ya. Kenapa, Bu? Ya, karena saat ini nenek masih cukup ketat. Dia menentang pernikahan berdasarkan cinta. Itu bagus. Nenek akan memarahi ayah. Karan, selain memarahi ayahmu, nenek juga akan memarahi ibu. Baiklah, jadi karena hari ini ulang tahun ibu tidak akan kuberitahu. Besok akan kuberitahu. Malam ini kita harus mengawasi Monisa. Ya. Iya. Hari ini ibu akan terus mengawasinya. Tidak akan ibu lepas dia meski sebentar. Dan malam ini dia akan melihat sisi diri ibu yang berbeda. Ya, karena itulah aku tergila-gila padamu. Kau begitu cantik, naif, dan pemalu. Kau luar biasa seperti dulu, karena itu aku sangat mencintaimu. Sudahlah, ada anak-anak di sini, malulah sedikit. Mood ayah sepertinya sedang romantis sekarang. Ayah lupa kalau hari ini sangat penting bagi kita. Apa yang kau lakukan? Hah? Kau menutup terlalu keras. Ayo, kemana? kita mau kemana? Kau tidak dengar perkataanku barusan? Tapi Kau tutup telinga mereka, bagaimana mereka bisa mendengar? kalau begitu kau katakan lagi. Apa? Hari ini penting untuk kita, jadi kita harus bersiap. Ya. Ayo. Ayo, Cepatlah. kita akan bersenang-senang di pesta malam ini. Tuan Kana, senang sekali melihatmu. Aku senang kau datang. Senang sekali. Iya, aku harus datang. Lagi pula, ini adalah hari ulang tahun sahabatku, Raki. Ini adalah alasan yang kuat untuk bertemu lagi setelah sekian lama. Oh, kau memang seorang teman yang setia. Wah, kakak beradik ini pantas berdiri di depan pintu. Sekarang aku yang terlihat seperti ratu dan mereka pelayanku. Oh ya ampun, biar ku beri mereka tugas. Ini kan pesta, biar aku bersenang-senang. Oh, siapa itu? Kenapa mereka kelihatan senang sekali? Selamat datang, Monisa. Harus kuakui, aku lebih sering melihatmu daripada pelayan di rumah ini. Mereka pasti sedang cuti. Tapi kalian bekerja di sini 24 jam, ya kan? Cuti itu hanya untuk orang luar, tidak untuk keluarga. Dia benar. Kami di sini setiap saat. Seperti kata pepatah, suasana ceria perlu untuk menyingkirkan suasana muram. Sama juga kehadiran orang baik diperlukan untuk menghalau orang yang jahat. Mungkin saja keluarga Lutra sudah merasakan akan ada masalah. Dan untuk membantu mereka mengatasi masalah, kami terus ada di sini. Wanita jahat, maksudku, sulit melawan kejahatan. Mereka suka mendadak muncul di sini. Dan kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah menyangka kalau orang jahat bisa saja berdiri di depan rumah. Dan kami sedang menghadapinya sekarang, bahkan dalam percakapan seperti ini. Ya, bisa saja terjadi. Asal kau tahu saja ya, sebenarnya ini bukan hanya tahyul saja. Ini tentang menang atau kalah. Kau menang atau kalah membela orang yang kau pedulikan. Dan kami tidak berurusan dengan orang rendahan. Kami bahkan tidak mau bicara apalagi berurusan dengan mereka. Maaf ya. Hei gadis kelas bawah, jangan berani kalian pakai taktik kelas rendahanmu itu padaku. Atau akan kubalas kalian. Kau benar sekali, Monisa. Rakyat kelas menengah ke bawah itu kuat. Kalau ada yang berani macam-macam pada kami, maksudku kami pasti akan membalasnya. Seperti itu hukumnya. Dasar kelas rendah. Dengar ya, jangan arogan padaku atau akan kutampar dengan keras. Akan kuberi pelajaran sampai kau tidak datang lagi ke rumah ini walaupun hanya dalam mimpi. Ingat itu baik-baik karena aku tidak pernah menyukaimu. Sudah diam, aku hanya perlu... Oh, jangan berani mengancam kami ya. Aku hanya perlu 2 menit untuk membantumu sadar akan posisimu. Dan aku hanya perlu semenit untuk mengeluarkanmu dari rumah ini. Aku bisa toleransi sikapmu, tapi tidak selamanya. Dan asal kau tahu saja, kau sudah sangat keterlaluan. Kalau kau berani menjelekkan adikku lagi, akan kuberi kau pelajaran dan kubuat kau menjadi sadar. Kau harus tahu aku Prita Aurora. Perlu kau ingat, aku sudah kalahkan kau 2 kali. Yang pertama saat kau mau menyuapku.
Lalu saat di sidang, kuharap kau ingat itu. Kau tidak mungkin mengalahkanku untuk selamanya. Dan kau pun tidak mungkin bisa mengalahkanku begitu saja. Kau harus ingat akan hal itu. Kau, tunggu. Karena Lutra mencintaimu, tapi kami tidak. Simpan sikapmu untuk dia saja. Kalau kau berani kurang ajar kepada kami di sini, maka kau akan diusir dari sini. Wah, bagus sekali. Kaprita, jangan lupa rencana di tengah argumen ini. Dia mengalihkan perhatian Monisa dengan menyebut nama Karan. Apa yang kau lihat? Tunggu dan lihat saja. Karena sebenarnya kau dan aku belum bertarung. Berharaplah itu tidak akan terjadi. Sebaiknya langsung saja pada intinya, jangan berbelit-belit. Sebaiknya kau ingat apa yang bisa kulakukan. Dia di sini. Aku ke sana dulu. Permisi. Permisi. Raki, Sristi bersikap buruk padanya. Aku tahu itu bagian dari rencananya. Tapi semua orang ada di sini. Kakak, Sristi mungkin saja sengaja berlaku kasar pada Monisa. Agar Monisa tidak curiga kenapa mendadak keluarga kita suka padanya begitu. Maaf ya, jaga bicaramu Monisa. Biar ku beri saran padamu. Jangan kurang ajar pada kami. Karena aku juga bisa melakukan hal yang sama padamu. Mengerti? Monisa! Aku akan kembali ke tugas utamaku. Aku harus pura-pura jadi menantu yang ideal. Akan kuurus kalian nanti. Di mana dia? Astaga! Astaga, kau tidak apa-apa, nak? Kau tidak apa-apa kan? Rencana sudah dimulai. Permulaan yang bagus. Sristi serius menjalankan tugasnya, Nenek. Karena itu aku menyukainya. Begitu dia bertekad melakukan sesuatu, dia akan selesaikan dengan cara apapun. Karena itu aku menghormatinya. Risab, kau tidak perlu begitu menyukainya. Apa? Tidak apa-apa. Lupakan saja. Tidak, katakan. Ada apa ini? Apa maksudmu? Maafkan aku Monisa, sampai kau terjatuh. Kau membuatku jatuh dengan sengaja kan? Tidak, aku tidak sengaja melakukannya. Sristi tidak melakukannya di depan Kak Karina. Atau Kak Karina tidak akan memaafkannya. Bibi Karina, dia sengaja membuatku jatuh. Aku calon menantumu. Harusnya kau membelaku. Itu kan hakku. Marahi dia. Sristi, kalau kau ulangi lagi kesalahan ini, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Apa begitu cara memarahi? Tidak. Aku mau bilang pada Sristi, kalau dia tidak bersalah, harusnya dia membela dirinya sendiri di depan orang. Kau mengerti, Sristi? Iya, Bu. Monisa, kau tenang saja ya. Sristi tidak bermaksud menyakitimu. Kau tidak sengaja tersandung. Ayolah, nak. Kaprita, tolong cubit aku. Bibi Karina baik sekali padaku. Apa aku sedang halusinasi? Ayo cubit aku. Ayo. Au. Kaprita sakit. Jangan keras-keras. Kenapa kau membuatnya jatuh? Bibi Karina tidak memarahimu karena ada banyak tamu di sini. Kalau tidak, dia sudah menghabisimu. Kau mau ulang itu lagi? Lagi? Iya, tapi lepaskan dulu, Kaprita. Kenapa kau terus memarahiku saat Pragya? Apa kau ingat bagaimana Pragya membuat Sherlyn tersandung di kantor polisi? Saat kuceritakan padamu, kau malah tertawa keras. Kau tidak memarahi Pragya, lalu kenapa kau memarahiku? Apa? Dia kakakku. Bagaimana bisa aku marahi dia? Kaprita, Monisa sudah datang. Banyak yang harus kita kerjakan. Jangan buang waktu. Benar. Ayo. Tunggu Sherlyn. Kau mau kemana? Aku mau menyambutmu. Hai, apa kabar? Apa kau kira dengan senyum manismu itu bisa membohongiku? Kau salah besar. Jangan kira kau sudah berhasil hanya dengan mengolok-olok Monisa. Dasar kelas rendah. Tunggu dulu. Aku lebih percaya tindakan, bukan kata-kata. Aku membuat Monisa terjatuh, aku juga mau melakukan itu padamu. Aku mau tahu bagaimana reaksimu. Oh, tunggu dulu. Tapi kau sedang hamil, kan? Maaf, aku tidak mau menyakiti anakmu, jadi rencananya batal. Aku tidak hamil, kau mengerti? Sherlyn, kenapa kau bohong?
Aku harus pakai trik yang kupakai pada Monisa agar kau terpaksa mengakui kebenaran. Berapa kali aku katakan aku tidak hamil? Kau tidak mengerti juga. Baiklah, berarti aku bisa membuatmu jatuh kan? Aku akan pastikan kau jatuh dengan keras. Sampai-sampai nanti kau jatuh mengeluarkan suara yang keras. Jika Monisa terluka, maka kau pasti akan masuk rumah sakit. Kurasa aku tidak akan jelaskan apapun lagi. Apa kau tahu aku bisa melakukan apa saja? Jadi dengarkan aku. Aku minta kau akui kebenaran. Kalau kau menyayangi calon bayimu, kau harus akui yang sebenarnya pada mereka, Sherlyn. Karena bagaimanapun aku masih sangat menghargaimu. Dah. Aku suka dengan yang kau pakai. Kau terlihat sangat cantik. Terima kasih. Sama-sama. Monisa, kemarilah, akan kukenalkan pada semuanya. Baik. Ayo. Aku segera kembali. Baiklah. Bagus sekali, luar biasa. Sebentar lagi dia mau pergi. Akan ku minta Sristi mengawasinya. Ya. Wanita itu menghinaku di depan semua orang. Aku tidak bisa terima ini. Tidak bisa. Iya, Monisa. Ada apa? Dengarkan aku. Minta pasanganmu si payah Prita itu untuk tahu posisinya. Apa katamu? Katakan lagi. Prita kekasihku? Iya, Prita kekasihmu itu. Minta dia mengendalikan adiknya yang kurang ajar itu. Apa yang terjadi? Dengar Monisa, Sherlyn itu... Aku membicarakan Prita, bukan Sherlyn. Begini, maksudku Sherlyn itu meneleponku dan aku harus segera bicara dengannya. Kau kira aku ingin sekali bicara padamu? Apa karena itu aku terus menelponmu? Tunggu dulu, aku harus bicara dengan Sherlyn. Dia terus saja meneleponku. Ini pasti mendesak sekali, oke? Aku menelponmu karena ada sesuatu yang penting. Aku tidak menelponmu untuk bersenang-senang. Setiap kali aku mau menelpon Prithvi, selalu saja tidak bisa dihubungi. Ini mengesalkan. Prithvi pasti sedang menelpon Prita. Karena itu dia tidak menjawab teleponku. Aku ingin tahu berapa lama dia tidak mengangkat teleponku. Itu pasti Sherlyn. Tunggu sebentar ya. Tunggu saja sebentar. Apa? Dengarkan aku dulu. Tolonglah tunggu. Iya sayang, ada apa? Aku menelponmu sejak tadi, kenapa aku tidak mengangkatnya? Ini keterlaluan, ada apa? Apa kau sudah gila? Berapa kali harus ku bilang? Tidak ada yang lebih penting bagiku kecuali dirimu. Aku rasa tidak begitu. Sudahlah, kau bicara dengan siapa? Begini. Prithvi, halo? Baiklah dengar. Monisa dan Sherlyn, kalian berdua sudah tersambung. Aku hanya bisa bicara pada kalian satu persatu. Sherlyn, aku bicara pada Monisa sekarang. Tolong tunggu dulu. Iya Monisa, ada apa? Apalagi yang harus ku bilang? Kau sudah membuatku gila. Aku pusing sekali. Kau menelponku hanya untuk bilang begitu, ha? Iya, aku mau bilang kalau aku terjebak di sini. Kau tahu kan, Sristi membuatku jatuh di depan semua orang. Dan hal itu sangat memalukan bagiku. Aku tidak tahan lagi, dan kau harus tahu itu. Kau sudah selesai? Baiklah. Sekarang tunggu dulu. Iya sayang, ada apa? Nyawaku dan juga calon bayi kita ini, Sristi bilang dia akan mencelakainya. Aku harus bagaimana ini? Apa yang terjadi sayang? Maksudku, dia akan membuatku tersandung dan juga terjatuh. Lalu, aku akan menanggung resikonya dan juga bayi kita ini, sayang. Dengar. Kau mendengarkan aku atau hanya menempelkan teleponnya di kuping saja? Katakan, aku harus apa? Aku mencintaimu. Hah? Aku benar-benar mencintaimu. Aku mau kau jadi ibu dari anak-anak. Dan aku juga ingin kalau anak-anak kita sehat dan baik-baik saja. Dan mereka juga harus
tampan, cantik, dan juga pintar. Kalau ada rintangan bagimu, akan kusingkirkan itu karena aku mencintaimu. Oke. Dan untukmu, kau nikahi saja Karan dan semuanya akan baik-baik saja. Hidupmu akan baik-baik saja, oke? Diam kau. Kau memang menjijikkan. Kau mau aku jadi ibu anakmu? Apa kau sudah gila? Aku mengandung anakmu dan kau mau aku menikah dengan Karan. Kau benar-benar sudah gila. Dengar, koneksinya buruk. Aku ingin sekali menamparmu, tahu? Akan ku balas kau nanti kalau ketemu ya. Oh, diamlah! Saat aku bilang kau harus nikahi Karan dan semua akan baik-baik saja. Dan saat ku bilang kau jadi ibu anak-anakku, kalian pasti tahu kan maksud ucapanku untuk siapa? Ha? Dan Monisa untuk apa? Ku minta kau jadi ibu anakku. Atau untuk apa ku minta kau menikahi Karan? Kalian berdua memang payah. Pakailah pikiran kalian sesekali saja. Hei, dengar. Aku tidak mau dengar apapun lagi. Kalian tutuplah dulu. Aku akan ke sana untuk membereskannya. Kau mengerti? Ya, cepatlah datang dan selesaikan masalahku. Atau aku akan pergi dari sini, kau mengerti? Kalau kau tidak segera datang, Aku akan pergi dari hidupmu selamanya. Kau mengerti?